Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, we meet again. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris daring. Semoga kamu semua tetap aktif, sehat, fokus pada pembelajaran dan tetap semangat ya. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita membicarakan tentang naratif teks ya. Masih ingat pelajaran yang kemarin, minggu yang kemarin, tujuan dalam naratif teks kita harus mempelajari tentang satu fungsi bahasa dan jenis tagnya ya. Nah, sekarang yang kemarin itu silahkan dilihat dulu. Sudah dicatat anak-anak? Semoga saja semuanya sudah mencatat ringkasan dari setiap slide itu. Apa yang ditampilkan di dalam PowerPoint itu sudah merupakan sebuah resume atau rangkuman. Jadi silahkan dicatat semuanya runtut mulai dari awal sampai habis. Kemarin kita sudah sampai kepada example of narrative text ya. Contoh dari example ini, contoh dari narrative text itu jenisnya narrative text itu banyak sekali. Ada yang fable. Fable itu adalah cerita binatang yang contohnya saat sekarang ini adalah Fog and Cat ya, ini adalah fable. Terus ada juga yang folktale, itu adalah legenda, cerita rakyat, atau yang mitos yang memang biasa dipercaya oleh, tapi itu semuanya hanya fiktif saja, merupakan sebuah cerita yang dikarang oleh manusia. Atas kebenarannya kita semua tidak ada yang tahu. Nah, sekarang kita bicara tentang fable. Salah satu contoh aja ini tentang fable. Fog and a Cat. Do you have read about Fog and Cat? Sudah semuanya membaca cerita Fog and Cat ini? Di sini kemarin sudah kita bahas tentang bagian-bagian yang ada di bacaan ini. The title, judulnya adalah Fog and a Cat. Kemudian di situ ada 1, 2, 3, 4 paragraphs ya, 4 paragraf. Nah, paragraf ini, pada masing-masing paragraf ini adalah tentang karakternya. Siapa karakternya? Itu adalah Cat and a Fog ya. Di sini dia sedang melaksanakan conversation, ngomong-ngomong atau bercakap-cakap. Fog itu termasuk binatang yang arogan, sombong ya. Dia mengatakan bahwa dia itu adalah pandai menyiasati semua hal yang berkaitan dengan enemies-nya, musuh-musuhnya. Dia mengatakan I have 100 tricks. Dia punya 100 trik tipu muslihat untuk melawan musuh-musuhnya. Terutamanya adalah the dogs ya. Ini musuh utamanya di dalam bacaan ini. Terus dikatakan oleh Cat, kalau saya hanya punya satu saja triknya. Apa triknya itu? Hanya lari. Nah itu. Terus dia mengatakan,
You should teach me some of yours. Kamu seharusnya mengajariku tentang semua itu trik-trik yang ada 100 itu. Dikatakan nanti aja, ya, someday, nanti aja. Kalau dia sudah mempunyai I have the time, kalau sudah punya waktu, the fox akan mengajari a cat itu tadi. Salah satu yang paling sederhana aja menurut the fox. Nah, baru saja percakapan ini belum selesai, dia masih bercakap-cakap tentang the trick itu tadi. Dia mendengar, they heard the barking of pack of dogs in the distance. Dari jarak jauh dia sudah mendengar gonggongannya. Ya, dari gonggongannya itu semakin dekat, semakin keras, dan begitu cepat dia langsung datang. Nah, ini adalah complication-nya, permasalahannya. Jadi anjing itu tadi, the dog tadi sudah barking, sudah mengaung-ngaung dari kejauhan. Menurut si the fox, dia masih berpikir cara 100 ini tadi yang akan digunakan apa. Tetapi kalau the cat, dia punya hanya cara satu, yaitu apa? Langsung memanjat pohon, ya, langsung climb into its branches, the nearest tree. Dia melihat ada pohon yang dekat, yang paling dekat itu dia langsung memanjat dan duduk di ranting ini. Sudah jauh dari dog, tapi the fox-nya bagaimana? Masih berpikir tentang the trick ini tadi, yang 100 tricks itu tadi. Dengan dia memikir terlalu panjang, padahal the dog-nya itu sudah dekat, sudah berada di sampingnya. The fox sat silently under the tree. Kemudian fox itu malah duduk dengan tenang di bawah pohon, sambil dia memikirkan trik apa yang seharusnya dia gunakan. Sebelum dia bertindak atau sebelum menemukan triknya itu, dognya sudah arrive, sudah tiba di sampingnya. Akhirnya langsung they fell upon the fox and tore her to pieces, langsung menerkam fox itu tadi dan mencapik-campik menjadi banyak potong-potongan. Nah, inilah anak-anak cerita dari fable ini. Dari cerita ini kamu nanti akan mempunyai beberapa kolom yang terkait dengan bacaan itu. Nah, yang nomor 1, kamu lihat, in which paragraph do you find the setting of the story? Paragraf yang mana yang kamu temukan dalam cerita itu tentang karakter, place, and the time-nya. Inilah yang disebut sebuah apa? Orientation. Berarti orientationnya in which paragraph, di paragraf mana? The first paragraph, paragraf yang pertama, ya. Ini kamu tulis the first paragraph. Ingat, ini discussion loh ya. Kita berdiskusi untuk membahas ini, bukan tugas ini. Jangan salah persepsi. Apa yang sudah saya terangkan ini bukan tugas, tetapi kamu harus mencatat. Jadi kalau pertanyaan in which paragraph do you find the setting of the story about the characters, the place, and the time, itu adalah di orientation. Orientationnya in the first paragraph, ya, di paragraf pertama. Kemudian yang number 2, what happened to the main character at the beginning of the story? Apa yang terjadi pada karakter utama di awal story itu tadi? Apa tadi? Terjadi apa? Communication, ya. A fox and a cat had communication. Kemudian yang number 3, what made Mr. Fox confused? Apa yang membuat Mr. Fox itu kok confused? Apa? What did he do? Apa yang dia lakukan?
Tadi di dalam paragraf itu sudah jelas sekali, terutama di paragraf yang ketiga, itulah yang disebut complication, ya. Ini yang paragraf ini disebut complication, permasalahan yang timbul. Apa permasalahan yang timbul? Itu tadi, the barking grow louder and louder, ya, dari the dogs itu tadi, ya. Terus he said that he have 100 streak. Dia mengatakan dia mempunyai 100 tipu muslihat, ya. Itu tadi yang namanya complication. Kemudian yang nomor 4, the four, resolution. Permasalahan tadi dari complication itu nanti pasti ada resolutionnya. Apa resolutionnya? Ini resolutionnya itu adalah cara memecahkan permasalahan, problem solvingnya dari complication tadi. Ini berkaitan erat, ya, berkaitan erat dengan number 3. Nah, resolutionnya apa? Resolutionnya the dog, langsung, ya, the dog fell upon the fox and tore her to pieces. Ini tadi, ya. Kalau yang catnya langsung climb the nearest trees, ya. Kalau resolutionnya cat, dia langsung memanjat pohon. Tetapi kalau tentang foxnya itu adalah dia belum bisa sampai melarikan diri, tetapi sudah diterkam oleh the dogs tadi. Nah, di dalam naratif teks inilah bedanya dari bacaan-bacaan yang lain, dari teks-teks yang lain. Di dalam naratif teks itu ada moral value-nya, ya. Number 5, what can we learn from the story? Apa yang kita cari atau apa yang kita pelajari dari cerita di atas itu adalah namanya moral value. Nah, di sini kita harus mencari kesimpulannya, endingnya. Endingnya tadi sudah jelas bahwa the fox tadi sudah diterkam oleh the dogs. Maka moral value-nya apa? Don't be arrogant. Jadi kita tidak boleh arogan kepada orang lain, sombong, angkuh, congkak. Itu tadi kan sudah mengatakan dia sombong. Katanya dia sudah mempunyai 100 tipu muslihat untuk menghadapi para musuh-musuhnya. Nah, hanya di naratif teks aja yang ada moral value-nya. Ini pasti selalu keluar di dalam soal ujian. Tetapi nanti di kelas 9 entah itu ada ujian nasional apa tidak, kita juga belum tahu. Nah, di sini di dalam naratif teks itu tenses yang digunakan adalah bentuk simple past tense. Simple past tense itu ada positif, negatif, dan interrogatif. Kamu perhatikan polanya berkaitan atau menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kalau kata kerja bentuk kedua tidak ada, berarti kita menggunakan be. Be-nya apa? Was atau were. Contoh aja kamu lihat. Contoh yang menggunakan verb kedua. The teacher came. Asalnya dari kata come. Bentuk keduanya adalah came. Ini adalah bentuk positif contohnya. Kemudian contoh yang subjek menggunakan be. Apa? I was a stamp collector. Ini, ya. Jadi kata was ini sudah menunjukkan bentuk simple past tense. Bentuk negatifnya bagaimana? Tinggal menambah kata did dan not, ya. Terus dirubah menjadi infinitif atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya dari kalimat the teacher came akan menjadi the teacher didn't come. Come ini adalah verb 1, infinitif. Didn't ini adalah yang menunjukkan bentuk past tense tetapi negatif.
ya. Ini mengingat pelajaran di kelas 2 dulu, waktu kelas 8 kita bicara tentang recontact, pasti akan mempelajari past tense sama. Terus yang menggunakan bentuk be, ini tinggal menambah was atau were disesuaikan dengan subjek ditambah not. Contoh dari I was a stamp collector menjadi become I wasn't a stamp collector. Bentuk interrogatifnya, kata did-nya diletakkan di depan, baru subjek terus infinitif ya. Dari kalimat I wasn't a stamp, the teacher didn't come menjadi did the teacher come. Contoh yang kedua dengan pola be menggunakan was atau were ditambah subjek. Kenapa subjeknya ini kok pakai was? Karena subjeknya adalah I. Jadi kita menggunakan be was itu karena subjeknya I. Jadi dari kalimat I wasn't a stamp collector menjadi was I a stamp collector. Di dalam bentuk naratif teks itu selain menggunakan past tense juga menggunakan bentuk present perfect tense ya. Nah, present perfect tense ini mulainya sudah lama tetapi masih berlanjut atau masih berlangsung sampai orang itu membicarakannya. Di sini polanya, rumusnya kalau subjeknya I, you, we, they pakai have diikuti oleh verb ketiga. Kalau subjeknya he, she, it pakai has ditambah kata kerja bentuk ketiga. Contoh ya, kalau menggunakan subjek they, have, lived ini adalah bentuk ketiga. In Jakarta for a long time. Jadi mereka itu tinggal di Jakarta. Kapan tinggalnya? Sudah lama. Tapi sampai sekarang dia masih tinggal di Jakarta. Itu namanya present perfect ya. Kalau subjeknya he menjadi he has learned English for 1 year. Kuncinya atau cirinya biasanya kalau present perfect ini menggunakan kata for. Ini keterangan penghubungnya waktu ya, pakai for atau pakai since ya. Nah, bentuk negatifnya bagaimana? Tinggal menambah not tetapi kata kerjanya tetap tidak berubah, tetap kata kerja bentuk ketiga ya. Terus kalau bentuk interrogatif tanya, kata have atau has digeret atau dibawa ke depan, diikuti oleh subjek baru kata kerja bentuk ketiga. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah jelas semua tentang pembelajaran daring hari ini? Ya. Kalau belum jelas, bisa Japri Bu Nur bagaimana keterangan ini, nanti pasti akan saya jelaskan ya. Silahkan kamu membuat dibaca dulu, literasi dulu, mulai dari contoh bacaan tadi, terus dipilah-pilah menjadi orientationnya bagaimana, evaluationnya bagaimana, resolutionnya bagaimana, complicationnya bagaimana, itu harus kamu baca dulu. Literasi tetap penting ya. Terus penggunaan tenses yang menggunakan kata past tense sama present perfect tense. Nah, anak-anak, hari ini Bu Nur masih belum memberikan tugas. Tolong dibaca, diliterasi dulu, dicermati dulu semuanya. Kalau sudah jelas, minggu depan akan saya buat tugas. Tugas itu sekalian sebagai ulangan harian kamu setelah PTS ya. Maka dari itu tolong ini difahami dulu. Kalau sudah jelas, berarti minggu depan kita akan memberikan latihan-latihan soal yang terkait dengan bentuk past tense dan present perfect tense serta bacaan naratif ya. Nah, sekarang
kamu bisa mencatat terlebih dahulu semua yang ada, yang sudah ditayangkan ini di PowerPoint ini, karena ini merupakan sebuah ringkasan ya. Nah, pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat anak-anak. Jangan lupa tugas dari sekolah jangan sampai ditunda. Kalau ditunda pasti akan semakin banyak. Saya tidak ingin terjadi seperti sebelum UTS atau PTS kemarin. Yang tidak mengumpulkan tetap akan saya beri nilai 0. Kebanyakan kalau misal kamu dikatakan kamu belum mengumpulkan tugas, padahal tugas itu loh ada 4 macam. Tetapi yang dikumpulkan tetap yang tugas pertama itu aja, satu anak itu bisa sampai 4 kali mengumpulkan dengan model yang sama. Padahal nilai yang kosong itu adalah di tugas keempat atau tugas yang ketiga ya. Jangan sampai itu terjadi kembali ya anak-anakku semua. Nah, sekarang itu pesan dari Bu Nur, jangan sampai diulangi. Kita tutup pelajaran sekarang. Apabila keterangan ini belum jelas, silahkan japri Bu Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.